prepare record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Selamat sore, Bapak dan Ibu pembimbing dan juga adik-adik tercinta, serta juga salam hormat saya untuk pemateri yang luar biasa pada siang hari ini, Bapak Mamat Ar-Rahman dari Salman ITB, yang insya Allah beberapa hari ke depan mungkin akan menemani kita ya Bapak dan Ibu serta adik-adik semua dalam pemantapan KSN. Untuk mapel IPA itu khusus pasti ada 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran IPA biologi dan juga fisika. Untuk biologi insya Allah kita akan ditemani oleh Pak Mamat, dan untuk fisika mungkin akan ditemani oleh Pak Arfan ya Pak ya. Dan untuk jadwal biologi itu adalah hari Senin, kemudian hari Rabu, hari Kamis sama Jumat, ya, Bu. dan Sabtu. Enggak, Jumat, dan Bu. untuk hari Selasa dan Selasa dan Jumat ya kalau nggak salah. Biologi Senin, Rabu, serta Jumat, Ibu. Oh iya, dan sisanya itu Pak Arfan ya Pak ya? Pak Arfan ya, Selasa, Kamis, Iya. sama Sabtu, Ibu. Jadi diseling, Bu, biar nggak bosan. Iya, biar nggak bosan ya Pak ya? Betul. Iya, dan saya ingatkan adik-adik semua untuk mengerjakan pretest yang tadi jam 12 tepat saya berikan di grup untuk mengukur seberapa besar kemampuan kita untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik, tanpa berlama-lama kita serahkan kepada pemateri yang luar biasa hari ini, yaitu Pak Mamat. Saya persilahkan Pak Mamat. Ya, terima kasih Ibu Nenden Sama-sama atas Bapak. pembukaan yang luar biasa tadi. Saya menyapa dulu adik-adik semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tantangan untuk pembelajaran kali ini karena memang dilaksanakan di siang hari. Biasanya kalau di siang hari itu habis makan siang ya Bu ya. Jadi kalau habis makan siang semua pusat metabolismenya itu terpusat di pencernaan sehingga oksigen ke otaknya itu kurang, dan biasanya apa coba? Ngantuk. Ngantuk. Mudah-mudahan jangan ngantuk ya semuanya ya. Insya Allah enggak, karena materinya hebat. Ya. Ya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Oh iya, adik-adik semuanya, atau kalau memang ada Bapak dan Ibu pembimbing, perkenalkan dulu, nama saya Mamat Ar-Rahman. Kebetulan untuk sehari-hari saya ada di LPP Salman ITB. LPP itu Lembaga Pengembangan Pendidikan. Jadi kalau mau jalan-jalan ke ITB, mampir di Salman ITB. Nanti kalau ke lantai 4 ada LPP. Iya. Nah, biasanya saya di KSN ini langganannya itu selalu memegang materi untuk IPA, khususnya di biologinya ya, adik-adik semua. Jadi nanti panggilnya kakak aja ya. Kakak Boleh. aja ya, biar kita lebih dekat ya. Iya, siap jadi nanti iya. Jadi nanti kakak hanya memberikan materi biologinya saja. Jadi untuk fisikanya nanti ada Kak Arfan. Oke, untuk mungkin untuk untuk materi kali ini coba kakak susun secara sistematis ya. Untuk pertemuan kali ini akan ngebahas tentang asal usul makhluk hidup, kemudian tentang biologi lingkungannya juga, kemudian tentang biodiversitas ya. Itu materi-materi itu yang akan dibahas pada siang hari ini. Oke, seperti biasa ya, biar apa yang kita lakukan di hari ini bernilai berkah ya, kita berdoa dulu ya, biar apa yang kita lakukan itu merupakan suatu ibadah. Oke, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelumnya
Kakak cek sound terlebih dahulu, suara Kakak udah terdengar jelas belum? Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Kurang Oke Kakak. ya. Kurang kencang. Oke, coba lebih dikencangkan kembali. Oke. Tapi sudah jelas ya? Jelas. Nggak berisik gitu ya. Oke. Kakak coba izin share screen terlebih dahulu. Ini materi yang akan kita bahas ya untuk hari ini. Ya. Oh ya, selain materi nanti akan ada latihan soal ya. Nah, cara menjawab latihan soal nanti coba di chat secara pribadi ke chat Bapak yang ada di dalam Zoom ya. Tapi tidak banyak. Jadi setiap ada materi nanti ada feedback untuk latihan materi berdasarkan dari materi-materi biasanya materi OSN ya atau KSN. Oke, ini lingkup materi yang akan kita bahas ya. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang asal-usul kehidupan dulu ya. Nah, asal-usul kehidupan ini sebenarnya yang dimuat itu hanyalah sebuah teori. Apa itu teori? Teori itu berarti tidak bisa dieksperimenkan. Karena yang namanya asal-usul ya kita lihat feedbacknya saja ya. Kita itu berasal dari mana sih? Jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan nanti terlahir sebuah teori. Jadi teori itu jangan apa ya? Ada sih eksperimen yang tentang asal-usul kehidupan, tapi hanya sebagai penguat saja. Nah, asal-usul kehidupan ini tentu diperkuat oleh bukti-bukti yang ada ya, baik itu berupa apa ya, kayak teori evolusi dan lain-lain. Jadi ini merupakan suatu ilmu yang memang tidak bisa tidak bisa dibuktikan secara nyata gitu, hanya berupa teori saja. Oke. Nah, yang pertama, oke, ada yang coret-coret. Nanti dihapus dulu ya, jangan coret-coret dulu. Oke, untuk teori asal-usul kehidupan biasanya meliputi beberapa teori ya. Yang pertama ada teori abiogenesis. Nah, abiogenesis itu terdiri dari dua kata. Ada A sama biogenesisnya sendiri. Kalau di biologi, A itu menyatakan tidak ya, dan biogenesis itu berarti bukan berasal dari makhluk hidup. Artinya apa? Nah, untuk teori abiogenesis ini bahwa asal-usul kehidupan atau asal-usul makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau muncul secara tiba-tiba. Biasanya dikenal juga dengan istilah generatio spontanea. Nah, untuk tokoh-tokohnya siapa? Nah, ini tokoh-tokohnya. Salah satunya yang paling terkenal ada Aristoteles ya. Kemudian ada John Needham, kemudian ada Leeuwenhoek ya. Leeuwenhoek itu penemu mikroskop ya. Jadi dia awal meneliti mikroskop dari air rendaman jerami ya. Terus ada sesuatu yang bergerak seperti makhluk hidup remik yang hidup gitu. Nah, oleh si Leeuwenhoek itu dinyatakan bahwa oh iya ini tuh bahwa makhluk hidup tersebut berasal dari jerami. Nah, itu anggapan dasarnya. Artinya bahwa semua makhluk hidup itu ya berasal dari benda mati. Nah, ini menurut teori abiogenesis ya. Ini ada John Needham juga sama ada Leeuwenhoek. Kemudian berikutnya, nah teori ini ternyata tidak bertahan lama ya. Kemudian ditumpas oleh teori biogenesis. Beberapa ilmuwan mencoba untuk mencoba untuk membuktikan dengan beberapa bentuk set eksperimen. Jadi bukan pembuktian yang eksperimen yang kita bayangkan sebuah makhluk hidup diapain gitu, enggak ya. Jadi hanya dianalogikan saja. Nah, beberapa tokohnya yaitu ada yang pertama ada Francisco Redi, kemudian ada Lazarus Spallanzani sama Louis Pasteur. Nah, untuk ketiga tokoh ini dia menggunakan beberapa bahan yang berbeda-beda. Untuk Francisco Redi dia menggunakan sekerat daging ya. Nah, oleh si Francisco Redi si sekerat daging ini dimasukkan ke dalam kondisi yang berbeda ya. Ada yang tertutup rapat, kemudian ada yang ditutup menggunakan kain kasa, dan ada yang tidak ditutup sama sekali. Nah, kemudian dibiarkan beberapa hari. Ternyata di sini yang terjadi pertumbuhan kayak larva dari lalat ya. Kalau yang tertutup rapat ini ternyata tidak ditumbuhi oleh larva, oleh ulat-ulat yang ada di belatung ya. Biasanya kita sebut belatung ya yang ada di dalam daging itu. Nah, kalau yang ditutup oleh kain kasa ternyata belatungnya itu ada di bagian permukaan. Kemudian kalau yang terbuka ternyata belatungnya lebih banyak lagi. Artinya apa? Oleh si Francisco Redi ini
dia mengambil kesimpulan bahwa larva tersebut atau si belatung tersebut berasal dari lalat ya. Lalat yang telur yang dibawa oleh lalat kemudian masuk ke dalam si serat daging ini. Karena apa? Karena yang ditutup dengan rapat ini tidak terdapat larva atau tidak terdapat belatung. Kemudian kalau Lazarus Palanjani dia menggunakan beberapa set eksperimen dengan menggunakan air kaldu ya. Louis Pasteur sama Lazarus Palanjani kesamaannya dia sama-sama menggunakan air kaldu ya. Cuma bedanya untuk Lazarus Palanjani dia menggunakan botol yang lebih sederhana. Ini apa namanya? Erlenmeyer ya, pakai botol Erlenmeyer biasa. Cuma bedanya yang satu dibiarkan tertutup setelah dididihkan ya. Jadi dididihkan terlebih dahulu kemudian ditutup. Nah, yang satunya lagi setelah dididihkan dibiarkan terbuka. Ternyata setelah diamati beberapa lama kemudian kondisinya jadi berbeda. Untuk yang ditutup si air kaldunya itu tetap jernih. Beda dengan yang terbuka. Kalau yang terbuka itu tiba-tiba keruh. Nah, artinya apa? Ternyata yang keruh ini terdapat organisme yang berbentuk mikro atau bisa dikatakan ada bakterinya atau yang lainnya. Sedangkan yang ditutup rapat ternyata masih steril. Nah, bakteri-bakteri tersebut adanya dari mana ya? Nah, ini suatu pertanyaan yang baru. Kemudian untuk berikutnya oleh Louis Pasteur, dia menggunakan botol leher angsa ya. Jadi sama-sama dia menggunakan air kaldu, namun air kaldunya tersebut disimpan di dalam botol ya yang berbentuk leher angsa seperti ini. Perlakuannya kalau untuk yang percobaan Louis Pasteur ini, yang pertama dia dibiarkan posisinya itu seperti ini. Nah ini biasa ya. Nah yang kedua diposisikan dia digulingkan terlebih dahulu sehingga si air kaldunya itu mengenai bagian leher angsanya. Nah kemudian diposisikan kembali seperti semula. Nah lama-kelamaan kalau yang tidak digulingkan seperti ya gambar yang kedua ternyata ini masih jernih. Walaupun di sini dibiarkan tertutup. Sedangkan untuk yang digulingkan ya sampai si air kaldunya itu membasahi si bagian leher angsa, lama-kelamaan si airnya tersebut bertambah keruh. Artinya apa? Artinya di sini ada pertumbuhan bakteri juga. Sedangkan untuk yang pertama di sini sudah disterilkan ya, karena di bagian leher angsanya disterilkan juga. Artinya tidak ada atmosfer yang masuk ke dalam air kaldunya. Kalau yang ini karena di sini digulingkan, kemudian di sini ada sisa air kaldu di dalam leher angsa, dan di sini terjadi proses pertumbuhan bakteri juga. Nah, artinya di sini bahwa atmosfer atau udara ini bisa jadi perantara untuk pertumbuhan mikroorganisme atau beberapa jenis makhluk hidup tertentu. Nah, berdasarkan percobaan Pasteur ini dicetus beberapa postulat ya. Yang pertama ada omnio vivum ex vivo, artinya semua kehidupan berasal dari kehidupan. Kemudian yang kedua ada omnio vivum ex ovo, atau semua kehidupan berasal dari telur. Dan yang terakhir omnio ovum ex vivo, atau semua telur berasal dari kehidupan. Nah, ini semua merupakan teori biogenesis. Apakah bertahan lama teori biogenesis? Ternyata beberapa tahun kemudian ditumpaskan kembali oleh teori evolusi kimia atau biasanya disebut juga dengan teori neoabiogenesis. Kenapa dikatakan neoabiogenesis? Karena sebenarnya teori evolusi kimia ini mendukung teori abiogenesis ya. Hanya saja dia mencoba untuk mengeksperimenkan lebih rumit lagi ya. Penemunya siapa? Nah, ini penemunya. Ada Harold Urey, dia yang mencetus teori. Kemudian penemuan-penemuan tadi ya kemudian dieksperimenkan oleh siapa? Oleh si penerusnya, si siswanya lah ya. Ini Stanley Miller ya. Coba kita lihat dulu untuk yang Harold Urey. Nah, untuk Harold Urey dia mengemukakan bahwa teori evolusi kimia bahwa makhluk hidup itu berasal dari senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik tersebut apa saja? Ini ada CH4 atau metan, kemudian ada NH3 atau amoniak, kemudian ada hidrogen, sama ada H2O atau air ya. Nah, unsur-unsur ini ya di atmosfer ya ini dibantu oleh percikan-percikan halilintar ya atau biasanya ada kilatan-kilatan petir. Nah, ini yang menyebabkan si senyawa-senyawa ini atau senyawa anorganik ini nanti akan mendarat ke bumi ya, berubah menjadi senyawa organik yang akan membentuk
salah satu penyusun senyawa organik yang paling sederhana itu adalah asam amino. Karena pada dasarnya asam amino itu apa coba deh? Asam amino ini adalah monomer dari protein dan sebagian besar tubuh ya, baik itu tubuh manusia, tubuh tumbuhan, kemudian tubuh beberapa jenis mikroorganisme, penyusun utamanya adalah salah satunya ada protein ya. Protein dengan monomernya asam amino tentunya. Nah, oleh si muridnya, murid dari Harold Urey, percobaan ini dicobakan secara nyata ya dengan menggunakan eksperimen ya. Dia menggunakan set eksperimennya seperti ini ya. Kemudian ada satu sisi di sini ada air yang akan direbus ya. Direbus kemudian ditambahkan beberapa zat anorganik lain seperti CH4, NH3 sama hidrogen ya. Kemudian di sini ketika dinyalakan direbuskan, ini kan uap air akan terbentuk. Kemudian di sini ini ditambahkan elektroda. Elektroda ini fungsinya seperti petir ya, ada kilatan listrik ya. Nah, H2O CH4 sama NH3 ini H2 ya atau hidrogen di sini akan direaksikan. Kemudian di sini akan istilahnya dikondensasikan. Dikondensasikan itu artinya awalnya berbentuk uap, kemudian partikelnya ditampung dulu ya sehingga nanti akan membentuk titik-titik air ya dengan cara didinginkan. Nah, nanti hasil sampling ini tetesan-tetesan air ini nanti akan ditampung ya. Nah, nanti hasilnya adalah ternyata tampungan-tampungan dari tetesan air ini ternyata tidak hanya air biasa saja. Di dalamnya itu mengandung senyawa organik ya berupa asam amino tadi. Ternyata ini sudah dibuktikan. Teori yang sudah diungkapkan oleh si Harold Urey, oleh si Stanley Milley ini dicoba untuk dieksperimenkan atau dinyatakan dengan bentuk set eksperimen seperti ini. Nah, berdasarkan teori evolusi kimia ini bahwa ya tadi ya artinya makhluk hidup tersebut atau penyusun asam amino atau senyawa organik ini terbentuk dari senyawa anorganik. Tentunya di sini harus ada bantuan-bantuan tertentu seperti kilatan listrik dan lain-lain. Berikutnya ada teori yang lebih maju lagi nih, ada teori evolusi biologi ya. Nah, ini penggagasnya adalah Alexander Oparin ya. Untuk teori evolusi biologi ini dia mengatakan bahwa kemunculan makhluk hidup ini pertama kali ditemukan di dalam cekungan ya. Nah, cekungan tersebut berisi subprimordial yang bersifat heterotrof seperti ini ya. Yang diawali dengan unsur anorganik, kemudian unsur anorganik ini menyusun monomer organik tadi ya, asam amino, kemudian asam amino ini nanti akan membentuk polimer organik atau protenoid ya. Kemudian protenoid ini nanti akan membentuk protobion ya. Kemudian protobion ini nanti akan membentuk sel purba atau progenom. Nah, sel purba ini sebagai anggapan dasarnya itu sebagai moyangnya dari sel prokariotik purba. Dan teori berikutnya, ini ada teori endosimbiosis. Apa itu teori endosimbiosis? Nah, teori endosimbiosis ini perkembangan dari jenis sel ya. Awalnya sel itu berawal dari susunan yang sangat sederhana ya. Seperti adanya organel kloroplas. Organel kloroplas ini dibentuk dari apa? Dibentuk dari hasil fusi antara dua sel ya, dua sel yang berbeda. Nah, organel kloroplas ini berasal dari sel prokariot ya, sel prokariot yang mampu untuk berfotosintesis. Nah, setelah berfusi dia akan membentuk kloroplas seperti ini. Kemudian satu lagi ada mitokondria. Mitokondria ini salah satu organel bermembran 2 juga ya. Nah, ini sel mitokondria ini berasal dari sel prokariotik juga yang sifatnya itu aerob. Aerob itu artinya mampu untuk menggunakan oksigen bebas sebagai sumber energi. Nah, ini pun sama bersimbiosis nanti akan menghasilkan suatu organel ya, organelnya mitokondria. Nah, hasil fusian tersebut untuk kloroplas sama mitokondria ini ketika bergabung nanti akan membentuk sel tumbuhan salah satunya ya, atau sel yang mampu untuk berfotosintesis. Kalau yang hanya mitokondria saja berarti ini merupakan sel heterotrof biasa. Nah, adapun teori asal-usul kehidupan yang lain, nah ini nggak perlu dijelaskan secara khusus ya. Ada beberapa teori lain seperti teori kreasi khas, nah ini yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Kemudian ada teori kosmozoa, penggagasnya ada Arrhenius ya, serta ada teori mantap namanya, yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu tidak berasal usul. Oke, kita
laju ya, melaju lagi ke lingkup materi berikutnya yaitu biologi lingkungan. Sebelum kita ke latihan soal ya. Nah, biologi lingkungan itu erat kaitannya dengan ekologi ya, atau cabang biologi yang mempelajari tentang lingkungan. Nah, salah satunya ada ekosistem ini ya. Apa itu ekosistem? Ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan ya. Nah, ada dua unsur pembentuk ekosistem yaitu unsur biotik sama abiotik. Unsur biotik itu apa? Coba. Unsur biotik apa? Unsur Barangkali. makhluk hidup yang ada di bumi Oke. berinteraksi dengan abiotik yang membuat lingkungan hidup yang disebut ekosistem. Oke. Jadi kalau lingkungan biotik, komponen biotik itu yang seperti apa, Di? Produsen, konsumen, dekomposer. Oke, terima kasih. Jadi komponen biotik ini adalah komponen penyebabnya adalah makhluk hidup ya. Tadi ya yang sudah disebutkan tadi ya, ada produsen, konsumen, pengurai ya, sama detritivor ya. Nah, ini semua makhluk hidup di sekitar individu ini yang dinamakan komponen biotik. Tadi ya ada produsen. Nah, biasanya semua produsen ini merupakan makhluk hidup berpigmen fotosintesis ya. Iya, karena kemampuannya untuk membentuk makanan sendiri. Kemudian untuk konsumen sendiri ada beberapa macam ya. Ada konsumen satu ya, tingkat satu biasanya ditempati oleh herbivora. Kenapa? Karena herbivora itu langsung memakan tumbuhan. Kemudian ada karnivora, ini untuk konsumen tingkat 2 dan seterusnya ya, karena dia pemakan daging. Satu lagi ada omnivora, artinya dia pemakan segala. Kemudian selain produsen konsumen tadi apalagi? Ada pengurai ya. Nah, ini pengurai ada dua ya, ada detritivor sama ada dekomposer. Kadang-kadang pengurai ini acuannya ke dekomposer, tapi nggak masalah kalau dibagi menjadi ini juga ya. Nah, apa bedanya detritivor sama dekomposer? Kalau detritivor dia pemakan detritus, artinya dia tidak mengubah sifat ya. Dari senyawa organik dia akan kembali lagi menjadi senyawa organik. Artinya senyawa organik yang berbentuk lebih besar dia makan, kemudian dicacah ya, diperkecil lagi ya. Nah, baru oleh beberapa agen dekomposer ini dirubah sifatnya dari senyawa organik menjadi anorganik. Nah, untuk detritivor contohnya ada cacing tanah, teripang, siput, keluing, sama kutu kayu. Nah, untuk dekomposer sendiri yang berperan untuk dekomposer hanya dua makhluk hidup ini, bakteri atau jamur ya. Kemudian untuk komponen abiotiknya, untuk komponen abiotik banyak ya. Salah satunya ada cahaya matahari, udara, kemudian tanah, air, ya, topografi, ya, dan tadi ya sudah disebutkan cahaya. Kemudian, oke, nah ini ada interaksi intraspesifik atau hubungan antara biotik dengan biotik lagi ya. Ini akan menyebabkan suatu hubungan ya atau interaksi. Yang pertama ada interaksi intraspesifik atau interaksi antar organisme. Nah, untuk hubungan interaksi antar organisme ini akan membentuk beberapa jenis hubungan. Yang pertama ada netralisme. Netralisme itu adalah hubungan yang tidak berhubungan secara tidak langsung ya, tidak ada hubungannya sama sekali atau tidak ada asosiasinya sama sekali. Contohnya antara kambing sama ayam ya. Nah, kambing sama ayam ini kalau kita lihat ya, ini hubungannya tidak berpengaruh secara dekat ya, artinya di sini tidak membentuk hubungan atau asosiasi karena di sini tidak ada pihak yang diuntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, ini yang dinamakan netralisme. Kalau kita nyatakan dalam bagan antara kambing sama ayam ini 0-0 ya, artinya di sini nggak diuntungkan sama nggak dirugikan. Berikutnya hubungan interaksi yang lain ada kompetisi. Nah, kompetisi ini terjadi kalau ada apa? Yang pertama, kalau dia berada dalam satu niche ya. Nah, kalau ada dalam satu niche artinya peranannya sama ya. Nah, ini akan menimbulkan suatu kompetisi. Nah, kompetisi ini bisa terjadi antar spesies, bisa terjadi dengan sama spesies dalam suatu populasi. Nah, biasanya kompetisi ini diakibatkan dari sumber daya yang terbatas seperti makanan, tempat tinggal, kemudian pasangan hidup juga ini bisa mempengaruhi terjadinya kompetisi. Nah, ini tadi ya, salah satu syaratnya adalah kalau dia menempati niche yang sama. Niche itu apa sih? Niche ini adalah posisi si individu ya atau organisme berada di dalam peranannya itu yang berada dalam ekosistem itu sendiri ya. Contoh antara gimana ya? Dalam suatu kolam ya,
Suatu kolam itu ada ikan yang makannya itu fitoplankton. Kemudian ada satu lagi bukan ikan ya, tapi jentik. Jentik nyamuk makan plankton nggak ya? Jentik nyamuk kalau makan plankton, fitoplankton, berarti dia berada dalam satu niche yang sama. Kalau berada di dalam kolam yang sama. Nah, itu yang dinamakan relung atau niche. Jadi peranan dia di dalam suatu ekosistem. Ya. Contohnya ini ya, kompetisi singa jantan memperebutkan pasangan kawin, ya. Atau singa dengan harimau memperebutkan satu jenis makanan yang sama, ini pun sama. Bisa menyebabkan terjadinya kompetisi. Kemudian hubungan interaksi berikutnya ada komensalisme. Nah, kalau komensalisme ini adalah hubungan interaksi antar dua organisme, di mana yang satu organisme ini merasa diuntungkan, yang satunya lagi tidak merasa diuntungkan, tidak merasa dirugikan juga ya. Kemudian contohnya menempelnya tumbuhan paku ya atau anggrek pada pohon mangga. Nah, ini merupakan hubungan komensalisme. Yang merasa diuntungkan siapa? Yang merasa diuntungkan adalah tentunya tumbuhan paku atau anggrek ya. Namun untuk mangga sendiri dia tidak merasa dirugikan, tidak merasa diuntungkan. Berikutnya ada parasitisme. Nah, kalau parasitisme interaksi antar dua organisme, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Biasanya untuk parasitisme sama predator sebenarnya hampir sama ya. Cuma bedanya kalau untuk parasitisme sesuatu yang diuntungkannya ini atau organisme yang diuntungkan, bentuk tubuhnya itu biasanya lebih kecil daripada yang dirugikannya ya. Atau biasa disebut sebagai inang ya kalau yang dirugikan ini ya. Kalau predator ukuran tubuhnya yang diuntungkan sama yang dirugikannya ini sama-sama besar biasanya. Tapi kalau parasitisme walaupun hubungan positif sama negatif, tapi untuk parasitisme yang diuntungkan biasanya bentuk tubuhnya itu lebih kecil biasanya. Nah, ini contohnya tali putri dengan tanaman inang ya. Tanaman inang ini bisa tanaman apapun ya. Jadi kalau ditempeli oleh tali putri, lama-kelamaan si tanaman ini bisa mati. Karena si sumber makanannya itu akan dimakan oleh si tali putri tersebut. Berikutnya ada predasi. Tadi ya hubungan predator sama mangsanya ya. Nah, ini interaksi makan dan dimakan antar organisme. Kemudian terdapat dua komponen dalam predasi, yaitu ada yang berperan sebagai predator dan ada yang berperan sebagai mangsa atau prey. Contohnya antara hiu memakan ikan kecil ya. Nah, ini hubungan predasi. Berikutnya ada protokooperasi. Apa bedanya protokooperasi sama mutualisme? Ada yang bisa dibantu nih Bapaknya? Coba bedanya protokooperasi sama mutualisme? Coba bantu kakaknya. Apa bedanya? Boleh open mic kalau ada yang mau jawab. Kedua-duanya sama-sama menguntungkan, namun kalau mutualisme gimana? Protokooperasi gimana? Nah, ini bedanya ya. Kalau protokooperasi ya, ini dua-duanya menguntungkan. Namun di sini interaksi ini tidak harus, bukan merupakan suatu keharusan. Artinya kalau tidak dilakukan pun tidak masalah. Contohnya antara burung jalak dengan kerbau ya. Burung jalak ini kan makan kutu yang ada di badan kerbau ya. Nah, ini kalau tidak terjadi nggak masalah. Kerbau juga biasanya untuk menghilangkan kutu dia bisa mandi lumpur ya. Nah, kalau untuk burung jalak juga nggak masalah, dia bisa mencari sumber makanan yang lain. Jadi artinya interaksi ini bukan suatu keharusan, namun dua-duanya ini menimbulkan suatu hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau untuk mutualisme, nah ini interaksi antar dua organisme yang menguntungkan kedua belah pihak dan ini harus ya. Contohnya adalah lichen. Lichen ini apa? Lichen ini merupakan sebuah simbion antara alganya alga apa? Biasanya alga hijau dengan jamur ya. Jamurnya ini dari kelas Basidiomycota atau dari Ascomycota. Kalau tidak ada hubungan antar ini ya nggak akan menjadi lichen. Nah, ini contoh dari mutualisme ya. Artinya ini suatu keharusan hubungannya ini. Jadi benar-benar saling menguntungkan. Atau contoh lain adalah pada akar Rhizobium atau Mycorrhiza. Itu pun hubungan mutualisme ya. Nah, kalau kita simpulkan untuk tabel interaksi antar organisme dalam ekosistem, kita lihat ya. Ini hanya sebagian saja yang Bapak gambarkan. Kalau netral biasanya 0,0 ya. Artinya tidak terjadi hubungan asosiasi sama sekali.
Kemudian untuk parasitisme, untuk organisme 1 ini diuntungkan, organisme 2 berarti dirugikan. Kemudian kalau untuk komensalisme yang 1 diuntungkan, yang 1 dirugikan. Kemudian untuk mutualisme, dua-duanya diuntungkan. Nah, ada hubungan yang hubungan kebalikan dari komensalisme, namanya antibiosis. Kalau antibiosis, yang 1 dirugikan, yang 1 tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Oke, mudah-mudahan ada dalam contoh soal ya untuk hubungan-hubungan yang lain. Oke, kita masuk ke latihan soal terlebih dahulu sebelum ke materi berikutnya. Siap? Siap tidak? Oke. Nah, untuk latihan soal ini seperti biasa Bapak akan pantau di dalam chat ya. Waktunya nggak banyak kalian menjawab soal, hanya 1 menit ya. Kalau bisa kurang dari 1 menit. Siap? Soal nomor 1. Ini. Silakan chat private Bapak ya. Silakan. Jawabannya apa? Oke, terima kasih. Ada yang mau mendukung Bara? Yang C, Pak. Oke, terima kasih. Yang jawab C itu siapa tadi? Bapak nggak lihat. Oke. Oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab C ya. Coba yang lainnya sepakat dengan C, Pak. jawaban yang tadi. C juga. Oke. C, Pak. C juga. Oke, kita lihat ya. Ada lagi yang berbeda jawaban? D, Pak. Selain C sama D? D, Pak. D. Oke, ada yang jawab D. Sporedi dan scan. D. D. Oke, kita lihat ya. D, Pak. Siap. Oke. Kakak tampung nih jawabannya ya. Oke, terima kasih. Alasannya apa nih? Ada yang bisa mengungkapkan alasannya? Yang menjawab C? Dua-duanya biogenesis ya. Kalau C itu Aristoteles itu bukan termasuk biogenesis. Oke, tepat sekali ya. Aristoteles dia yang mendukung teori abiogenesis ya. Oke, yang abiogenesis siapa aja? Ada Aristoteles, Anthony Leeuwenhoek, sama John Needham ya. Nah, berarti yang biogenesis yang mana? Jawabannya adalah yang D. D. Betul, yang D jawabannya. Ini ya, jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Untuk membuktikan adanya biogenesis diadakan penelitian dengan menggunakan air kaldu. Oleh siapa nih yang menggunakan air kaldu? Oke. Ya, direct message boleh ya. Jadi chat langsung ke kakak boleh. Atau kalau yang pede banget boleh ke Ya, terus. Ada bukan? Apa jawabannya? Yang C kan? Silakan. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, semuanya bersepakat untuk yang C? Sepakat C. Sepakat ya? Oke, kita langsung jawab. Untuk membuktikan adanya biogenesis, diadakan penelitian dengan menggunakan air kaldu. Oleh siapa? Ya, betul. Jawabannya adalah Lazarus Spallanzani. Selain Lazarus Spallanzani yang menggunakan air kaldu, tadi ada Louis Pasteur. Ya, kalau untuk Francisco Redi tadi pakai keratan daging. Kalau Aristoteles, dia tidak menggunakan eksperimen sama sekali ya. Anthony van Leeuwenhoek, dia menggunakan air jerami. Tapi ini untuk pembuktian bukan teori biogenesis, tapi teori abiogenesis. Betul, jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 3. Ini versi sulitnya ya. Yang B, Kak. Yang B. Oke, kita lihat. Yang lain, sepakat yang B? Bila tidak ada kekuatan-kekuatan selektif atau mutasi, maka frekuensi suatu gen di dalam suatu populasi yang besar
dari suatu generasi ke generasi lain akan Berkurang. berkurang. Oke. D. Ada yang menjawab D, kurang lebih sama. Oke. Kita patokannya adalah kalau di apa namanya di teori evolusi, salah satu penganut teori evolusi, ada yang namanya hukum Hardy-Weinberg. Artinya frekuensi gen dalam suatu populasi itu akan cenderung tetap, ya. Nah, ini kalau tetap itu apabila memenuhi beberapa syarat. Populasinya besar, perkawinan acak, ya, kemudian tidak terjadi perpindahan atau migrasi, mutasi dan seleksi alam, kemudian fertilitas dan viabilitasnya sama. Fertilitas itu angka kelahiran, ya. Nah, di sini bila tidak ada kekuatan-kekuatan selektif atau mutasi, berarti cenderung kurang lebih jawabannya adalah sama, ya. Nah, ini ya jika ada, ya. Oke, tapi nyatanya ya, karena kan terjadi migrasi, adanya mutasi dan lain-lain, pasti terjadi perubahan-perubahan gen, ya. Walaupun dalam perubahannya itu dalam bentuk skala kecil, ya. Nah, ini kalau seandainya pengaruh-pengaruh tersebut dibatasi, ya, dengan syarat-syarat ini, ya, seperti yang ada di dalam soal, populasi atau frekuensi suatu gen di dalam suatu populasi itu kurang lebih sama, tidak berubah, ya. Jawabannya adalah betul yang menjawab B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kehidupan di planet bumi pertama kali muncul di lingkungan air. Pendapat ini dikemukakan oleh siapa? Yang tadi membentuk apa? Membentuk subprimordial. Apa tadi kurang terdengar? Apa jawabannya? Alexander Oparin. Oke, ada yang menjawab Alexander Oparin. Di dalam chat juga rata-rata menjawab B, ya. Ya, betul, jawabannya adalah Alexander Oparin, ya. Ini berdasarkan dari teori evolusi biologi. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kesimpulan dari sebuah percobaan, larva bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang hinggap di daging. Ini merupakan kesimpulan dari percobaan. Transistor ready. B. Apa? Transistor ready. Yang B. Yang lain? B. Sepakat? B, Pak. B. Pak. Oke. Ada jawab. Oke. Ya, jawabannya betul B, ya. Dia menggunakan sekerat daging, yaitu si transistor ready, ya. Nah, sekerat dagingnya ini dimasukkan ke dalam kondisi yang berbeda-beda, ya. Ada yang tertutup, ada yang hanya ditutup oleh kain kasa, dan ada yang terbuka. Ternyata yang terbuka itu yang lebih banyak larvanya atau belatungnya, ya, dibandingkan dengan yang ditutup kain kasa atau yang ditutup rapat. Tuh. Lanjut nomor 6. Interaksi antar individu di dalam populasi dapat bersifat apakah A. Simbiosis, B. Kompetisi, C. Parasitisme, D. Predasi. Kok jawabannya udah ditulis, ya? Ya, karena di sini interaksi antar individu di dalam populasi. Kalau di dalam populasi berarti kalau di dalam populasi itu otomatis individunya sama, ya. Nah, yang paling memungkinkan adalah kompetisi. Kompetisi dalam hal memperebutkan apa biasanya? Bisa memperebutkan makanan, wilayah, atau pasangan. Ya, jawabannya adalah yang B. Tuh. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nomor 7. Kumpulan tanaman padi pada sebidang sawah berdasarkan konsep ekologi merupakan suatu apakah ekosistem, komunitas, populasi, atau spesies endemik. Apa namanya? Kumpulan tanaman padi pada sebidang sawah. Oke, terima kasih, Bara. Yang lain? Populasi, Kak. Populasi. Oke. Ada yang jawab B juga. Kenapa jawab B nih? Oke.
karena di sini tanamannya sama ya pada sebidang sawah, artinya ya ini merupakan konsep dari populasi. Karena populasi ini secara pengertiannya adalah kumpulan dari individu yang sama dalam suatu tempat dan waktu yang sama ya. Ini yang dinamakan populasi. Lanjut. Nah ini. Interaksi antar dua jenis tumbuhan di mana salah satu jenis diuntungkan, termasuk jenis interaksi. Salah satunya diuntungkan. D. Parasitisme. Oke, terima kasih Nazril. Parasitisme. Oke, terima kasih Ilham. Sama ya, jawabannya D semua. D. Iya ya, karena di sini interaksi antar dua jenis, salah satu jenisnya itu diuntungkan. Artinya yang satunya itu dirugikan ya. Betul, jawabannya adalah parasitisme. Kenapa nggak amensalisme? Amensalisme itu apa? Sama seperti antibiotik. Antibiosis ya, kalau antibiotik contohnya ya. Ya, betul, sama seperti hubungan antibiosis. Tuh, makasih. Ya, jadi kalau amensalisme itu seperti antibiosis ya, yang satu tidak merasa diuntungkan, tidak merasa dirugikan, satunya itu merasa dirugikan. Ya. Kalau kompetisi, sebenarnya yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan tidak? Iya. Bisa jadi ya. Jadi Pak. Bisa jadi ya. Oke, kalau mutualisme dua-duanya diuntungkan ya. Tapi kalau kompetisi bukan suatu keuntungan juga. Artinya kompetisi itu dia untuk memperoleh sumber daya yang sama. Jadi tidak merasa diuntungkan dengan hadirnya si organisme B ya. Jadi menganggap lawan ya. Kalau menganggap lawan ini sebenarnya tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang ya pasti yang ada rugi gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang satunya dengan adanya si organisme ini dia tidak merasa diuntungkan sama sekali, malah saingan kalau kompetisi ya. Makanya kalau kita lihat dari baganya sendiri, kompetisi ini bisa jadi dua-duanya negatif ya. Bisa jadi ya kalau seandainya menimbulkan suatu luka atau menimbulkan kematian dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya. Kita masuk ke materi berikutnya, ini ada dasar-dasar klasifikasi sama ini biodiversitas ya atau keanekaragaman ya. Oke, kita ke klasifikasi dulu ya. Nah, kelas makhluk hidup ya, nanti ada tujuan klasifikasi sama perkembangan klasifikasinya. Oke, bisa dilihat ini apa ini, gambar apa ini yang ada di dalam slide? Ada yang bisa coba dijelaskan? Agar lebih mudah mengambil baju. Oke. Jadi agar lebih mudah mengambil baju ya, bisa mengambil sepatu dan lain-lain itu lebih mudah kan? Kalau ditata seperti ini, benar nggak? Iya. Nah, artinya kalau ditata seperti ini konsepnya apa? Harus diapain dulu? Susun. Ya, harus disusun ya? Harus dikelompokkan. Dikelompokkannya itu berdasarkan apa kalau ini? Berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis ya tentunya ya. Ada yang fungsinya itu untuk atasannya saja atau baju atasan ditaruhnya di tempat yang berbeda. Atau khusus celana ya. Artinya apa? Dengan adanya seperti ini, pengelompokan ini tentu kita mencarinya itu lebih mudah apa lebih susah? Lebih mudah. Lebih mudah ya. Nah ini ya, kenapa ada ilmu biosistematika atau ilmu klasifikasi ya. Salah satunya adalah untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup ya. Jadi nggak harus ini kalau acak ya, kebayang kalau acak kita harus mempelajari semua makhluk hidup yang ada di bumi, dengan umur kita yang terbatas nggak akan terpelajari semua ya. Dengan adanya ilmu klasifikasi ya, jadi kita belajar untuk lebih sistematis berdasarkan dari pengelompokan yang lebih besar sampai yang lebih kecil ya, dan itu akan memudahkan mempelajari makhluk hidup tentunya ya. Oke, kita lanjut. Esensi dari gambar ini jadi udah pada tahu ya semuanya.
Nah, menurut Anda, apakah persamaan dari organisme-organisme pada gambar ini, persamaannya apa kira-kira? Sama-sama punya daun. Sama-sama punya daun, sama-sama berwarna hijau ya daunnya ya. Artinya Iya. di sini sama-sama memiliki kloroplas ya. Kemudian memiliki daun, memiliki organ-organ yang jelas juga, sehingga ini dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama, yaitu tumbuhan ya. Oke. Nah ini ya tujuan klasifikasi ya. Jadi tujuan klasifikasi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup ya, karena makhluk hidup di dunia ini sangat banyak ya. Dengan adanya pengelompokan ya, jadi lebih mudah untuk mempelajari makhluk hidup gitu. Oke. Kemudian untuk prinsip pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi, salah satu pencetusnya adalah Carolus Linnaeus. Ini dikenal sebagai bapak taksonomi ya. Dan ilmu klasifikasi makhluk hidup ini dikenal juga dengan taksonomi atau sistematika. Biasanya kita lebih sering didengar itu dengan biosistematik ya, atau biosistematika. Kemudian tingkatan takson ini yang menjadi penentu dalam proses pengelompokan makhluk hidup. Nah, biasanya pengelompokan makhluk hidup ini didasari dari apa? Didasari dari persamaan sama perbedaan dari individu atau makhluk hidup tersebut. Oke. Nah, ini penggagasnya ya, Carolus Linnaeus. Nah, tingkatan takson ini seperti yang kita tahu ya, bahwa untuk tingkatan takson, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil bisa kita lihat dari sini ya. Nah, untuk yang makin ke bawah, ya, semakin ke bawah, artinya semakin kecil ya, jumlahnya itu semakin kecil untuk jumlah kelompoknya. Namun, di sini kesamaan cirinya itu akan semakin banyak ya. Semakin ke atas, jumlah anggotanya akan semakin banyak, namun persamaan cirinya akan semakin sedikit ya. Nah, ini berdasarkan dari tingkatan takson ini. Nah, untuk tingkatan takson ini yang kita kenal itu ada dua ya biasanya yang lebih familiar. Ada takson untuk hewan sama untuk tumbuhan ya. Nah, ini tingkatan taksonnya. Kalau untuk hewan, biasanya kakak singkat menjadi KFC of GS ya. Kingdom, F-nya phylum, C-nya klasis ya, O-nya ordo, F-nya family, G-nya genus, S-nya spesies. KFC, ingat KFC itu berarti ingat salah satu gerai makanan ya, yang menu utamanya ayam, berarti ini untuk hewan ya. Kalau untuk tumbuhan bagaimana? Kalau untuk tumbuhan, filmnya tinggal ganti aja jadi divisi. Ke bawahnya akan sama. Oke. Nah, ini contoh tingkatan taksonomi makhluk hidup. Contohnya ini ada beberapa contoh tumbuhan yang berbeda-beda ya. Contohnya ini ada Solanum tuberosum, kentang, ada padi, ada kelapa, ada jagung, ada apel. Kalau kita lihat dari kesamaannya ya, ini sama-sama dalam kingdom yang sama ya, sama divisi yang sama sebenarnya. Ini Magnoliophyta juga harusnya ya. Ini Magnoliophyta, Bapak salah ngetik kayak. Kemudian untuk kelasnya baru di sini ada yang berbeda. Untuk kentang, kemudian untuk apel, dia berasal dalam kelas yang sama, yaitu Magnoliopsida. Sedangkan untuk padi, kelapa, sama jagung, dia masuk ke dalam kelas yang sama, yaitu Monocotyl. Ya. Kemudian di ordonya mulai berbeda-beda lagi. Ternyata ordo yang sama ini hanya padi sama jagung saja, yang lainnya berbeda. Ya. Kemudian untuk family-nya juga sama, ya, hanya padi sama jagung, family-nya yang sama. Baru dari tingkatan genus semuanya berbeda, ya. Apalagi spesies, ya. Berikutnya contoh untuk yang hewannya kurang lebih seperti ini ya. Ada kucing, belalang sama harimau ya. Ketiga-tiganya ini berada dalam satu kerajaan yang sama atau kingdom yang sama. Yang berbedanya itu baru di tingkatan filum ya. Untuk belalang sama kucing sama harimau ini di filum yang berbeda yaitu filum Arthropoda. Untuk kucing sama harimau filumnya sama yaitu Chordata. Kelasnya pun sama, kucing sama harimau dalam kelas yang sama. Bangsanya juga sama, yaitu karnivora, sama-sama memiliki gigi taring ya atau pemakan daging. Sukunya juga sama, yaitu berasal dari suku kucing-kucingan ya. Cuma yang satu kucing besar, yang satu kecil. Marganya juga sama kalau di sini. Jenisnya yang berbeda ya. Oke, untuk klasifikasi makhluk hidup itu sendiri terdiri dari 3 macam ya. Ada sistem alami, ada sistem filogenetik, sama sistem buatan. Nah, ini untuk sistem alami dulu. Nah, untuk sistem alami, salah satu tokohnya adalah ada Aristoteles sama Theophrastus. Nah, biasanya untuk klasifikasi sistem alami ini,
dia memberikan ciri-ciri klasifikasinya itu berdasarkan dari morfologinya ya, dari persamaan ciri sama morfologi yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Kemudian mudah untuk diidentifikasi ya, dan sistemnya stabil. Kemudian semua organisme mungkin bisa diklasifikasi. Contohnya untuk tumbuhan dia terbagi menjadi 3 macam. Ada tumbuhan yang berbentuk herba, ada tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok perdu, sama satu lagi tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok pohon. Kalau herba gimana? Herba ini berarti si batangnya itu masih hijau atau berdaging. Kalau perdu sama pohon, dua-duanya sudah membentuk kayu. Hanya saja untuk perdu tingginya tidak melebihi 2 meter ya. Paling tinggi hanya sekitar 2 meter gitu. Yang lebih dari 2 meter berarti termasuk ke dalam pohon. Nah, ini Aristoteles ya. Kemudian sistem filogenetik. Nah, kalau sistem filogenetik salah satu penganutnya itu adalah Charles Darwin. Nah, untuk sistem filogenetik ini, sistem klasifikasinya ini berdasarkan dari hubungan kekerabatan ya. Dari persamaannya, kemudian dari faal tubuhnya, dari tingkah lakunya. Nah, hubungan ini biasanya dikaitkan dengan sistem klasifikasi sama evolusi juga. Nah, ini hasilnya berupa pohon filogenetik biasanya. Dan berikutnya ada klasifikasi sistem buatan. Salah satu tokohnya adalah John Ray. Kalau klasifikasi buatan, ini selain tidak hanya morfologi, namun biasanya untuk klasifikasi buatan dilihat juga dengan hubungan abiotiknya, seperti lingkungan, serta daerah sebaran. Serta satu lagi adalah nilai manfaat dari si individu itu sendiri. Contoh untuk tumbuhan digolongkan ke dalam berbagai macam tumbuhan. Ada tumbuhan tanaman obat, tanaman berbunga, tanaman pangan, atau yang lainnya. Oke, kita masuk ke sistem klasifikasi ya berdasarkan dari perkembangannya. Yang pertama ada klasifikasi 2 kingdom, ini yang paling lama ya. Jadi makhluk hidup itu hanya ada 2 kingdom, plantae atau animal saja. Kemudian berkembang berikutnya oleh si Ernest Haeckel, jadi 3 kingdom, plantae, animalia, sama protista ya. Nah, plantae berarti karakternya seperti apa, animalia. Nah, baru dia menemukan sesuatu yang unik lagi, ya, yang sel-selnya hanya 1 sel, kemudian jaringannya sangat sederhana, baru dimasukkan ke dalam protista. Berikutnya oleh si Copeland, ya, dibagi lagi menjadi 4 kingdom, ya, si mikroorganismenya ternyata ketika dilihat membran intinya ada yang punya, ada yang enggak. Maka dari itu dia membagi lagi protistanya menjadi monera. Jadi ada plantae, animalia, protista, sama plantae. Kemudian, nah ini yang paling banyak dianut ya, sistem 5 kingdom oleh si Whittaker. Nah, Whittaker ini dia menggolongkan makhluk hidup itu ke dalam 5 kingdom, yaitu ada plantae, animalia, protista, monera, dan satu lagi adalah fungi ya. Berikutnya ada sistem 6 kingdom. Nah, kalau 6 kingdom si moneranya ini dibagi lagi menjadi 2 ya. Ada Archaebacteria sama Eubacteria. Kalau Archaebacteria ini adalah bakteri purba, kalau Eubacteria bakteri pada umumnya. Kemudian ada 7 kingdom. 7 kingdom ini memasukkan satu golongan yang unik kembali ya. Artinya dia memiliki golongan tersendiri ya, yaitu ada Chromista ya. Di samping Mycota. Berikutnya yang kita kenal sebenarnya yang paling terbaru itu ada sistem 8 kingdom. Kalau sistem 8 kingdom kurang lebih bentuk klasifikasinya seperti ini ya. Jadi untuk 8 kingdom kita lihat dari pohon filogenetiknya ya. Yang pertama untuk kingdom monera, ini dibagi menjadi 2, ada Archaebacteria sama Eubacteria. Nah, semakin ke atas ini adalah kingdom-kingdom yang sudah memiliki membran inti, artinya dia sudah termasuk ke dalam eukariot ya. Di antaranya ada kingdom Archaezoa ya, kemudian ada kingdom Protista, kemudian ada kingdom Chromista. Nah, Chromista ini salah satunya ada ada jamur air ya, ada diatom sama alga coklat. Kemudian ada plantae, fungi, animalia, dan lain-lain. Nah, ini untuk sistem 8 kingdom ya. Nah, ini yang paling tidak familiar itu ada di Chromista, Archaezoa, yang lainnya familiar ya.
Archaeobacteria sama Eubacteria. Ini bedanya kalau Archaeobacteria biasanya bakterinya itu mampu hidup di tempat yang ekstrim, ya. Ada yang ekstrim suhu, ya, artinya di tempat yang panas, sama yang kadar pH yang sangat rendah. Kemudian ada yang memiliki gas metan yang tinggi atau metanogen, sama satu lagi yang memiliki kadar garam yang tinggi atau halofil, ya. Kemudian kalau untuk kingdom Eubacteria, ini bakteri pada umumnya, ya. Contohnya ada Mycoplasma, ada bakteri gram positif, sama ada bakteri gram negatif. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oh iya. Kita lanjut ke latihan soal ya. Mungkin kita akan bahas dan perdalam lagi di latihan soal. Oke, soal ini. Oke, silakan. Apa jawabannya untuk soal nomor ini? D. Dodol? A. D. A. Ada yang B. Oke. A. Ada yang A. Oke. Yang lain? B. Oke, untuk mamalia, mamalia ini termasuknya apa ini mamalia? Termasuknya ke dalam filum apa? Filum Chordata ya. Nah, kingdomnya berarti kingdom Animalia ya. Oke ya. Nah, untuk filum Chordata ini sebenarnya ada subfilum lain ya. Subfilum lain itu ada Urochordata, ada Hemichordata, ada Cephalochordata, sama satu lagi ada Vertebrata. Ya. Nah, ini untuk Urochordata sama Hemichordata sama Cephalochordata, ini bentuk hewannya ini sebagian besar ada di laut biasanya ya. Nah, untuk vertebrata, nah inti dari chordata itu apa? Chordata ini artinya binatang yang punya tali syaraf ya, atau notochordalis ya, atau tali syaraf. Nah, untuk vertebrata ini notochordalisnya ini ditutupi oleh tulang belakang ya, dilindungi oleh tulang belakang. Nah, ini vertebrata. Jadi kalau ngomongin tentang vertebrata ini tingkatan taksonya apa? Subfilum. Ya, bukan filum tapi subfilum. Karena filumnya adalah chordata. Nah, untuk subfilum vertebrata di sini dibagi menjadi 2 superkelas. Apa saja coba superkelasnya? Yang pertama ada Pisces. Yang kedua ada Tetrapoda. Ya. Pisces berarti ikan-ikanan. Nah, ini superkelas Pisces. Tetrapoda berarti dia punya tungkai 4. Tungkai 4 itu alat geraknya ada 4. Ya. Nah, untuk Pisces di sini dibagi menjadi yang kita kenal saat ini ada 2. Ya, sebenarnya ada 4. Ada Placodermi, ada Agnatostomata ya, dan satu lagi ada Chondrichthyes, sama ada Osteichthyes. Nah, bedanya apa? Kalau Chondrichthyes ini adalah ikan yang bertulang rawan ya. Jadi matriks tulangnya itu berupa tulang rawan. Contohnya ikan apa? Ini masuknya ikan hiu sama ikan apa? Satu lagi yang masuk Chondrichthyes. Ada yang tahu ikan apa? Ikan pari. Nah, ada yang sudah melihat ikan pari? Ikan pari itu ikan yang apa ya? Yang tipis ya, yang berenangnya itu kayak melayang di lautan, ya, itu ikan pari. Nah, dia matriksnya itu ternyata masih tulang rawan. Hiu pun sama, dia masih tulang rawan. Karakter lain dari Chondrichthyes biasanya dia tidak punya operculum. Operculum itu apa? Operculum ini ikan. Nah, ini ada penutup insang ya. Nah, kalau untuk hiu sama pari nggak punya penutup insangnya, nggak punya operculumnya. Yang ada adalah celah insang ya. Jadi kalau hiu itu insangnya tuh gini, ada celah insangnya. Kalau nggak salah ada 5. Nanti dihitung ya celah insangnya ya. Bener nggak ada 5? Siapa yang berani ngitungin celah insang hiu? Kalau di akuarium berani ya, kalau di TV berani ya, kalau yang asli enggak ya. Ya, nanti dicek ya, ada 5 biasanya. Ada 5 celah insang ya, nanti dicek kembali ya. Nah, ini nggak punya operculum. Maka dari itu, kalau operculum itu kan bisa nutup ngembang kempis. Nah, kalau hiu nggak bisa ya, karena nggak ada operculum. Maka dari itu hiu itu dia berenang aktif ya. Dia berenang aktif untuk apa?
salah satu fungsinya adalah untuk memasukkan air ya ke dalam insangnya. Dengan berenang tersebut dia membantu untuk memasukkan suplai oksigen ya yang terbawa di dalam air gitu. Kemudian untuk Osteichthyes semua ikan kecuali ikan ini ya, semua masuk ke Osteichthyes mulai dari belut, kemudian apa lagi? Kakap, ya, gurame, ikan mas, ikan betok, ikan apa lagi? Arapaima gigas ya. Nah, itu masuknya ke Osteichthyes. Nah, ini untuk tingkatan kelas. Nah, untuk yang tetrapoda dibagi menjadi berapa kelas? 4 kelas ya. Iya, yang kita udah keketik ya kuncinya. Ini kegeser, maaf ya. Kuncinya adalah yang A. Yang A jawabannya. Nah, untuk tetrapoda ini dibagi menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama adalah amfibi. Yang kedua, reptil. Yang ketiga, aves. Baru yang keempat, mamalia. Nah, ini ngomongin tentang 4 kelas yang berbeda di tetrapoda. Ya. Nah, ciri mamalia yang tidak ditemukan pada hewan lain apa coba? Kalau amfibi dia memiliki penutup tubuh berupa kulit yang licin. Ya, licin dan berlendir ya. Kenapa licin dan berlendir? Karena dia hidupnya itu tidak lepas dari air biasanya. Ya, tidak jauh dari air. Ya. Dan si kulitnya tersebut membantu untuk proses pernapasannya juga. Ya, jadi harus lembab. Ya. Kemudian untuk reptil ini penutup tubuhnya berupa sisik, betul ya, sisik kering ya. Nah kalau aves berupa apa? Bulu. Berupa bulu, benar bulu. Kalau yang mamalia berupa rambut. Ya. Kalau berkaki 2 pasang, sebenarnya yang berkaki 2 pasang apa? Bukan mamalia ya, berkaki 2 pasang ya. Ada beberapa mamalia yang satunya tangan ya. Untuk hewan-hewan yang termasuk ke dalam ordo primata ya, kaki yang aktif untuk berjalannya hanya 1 pasang ya. Jadi untuk yang kaki 2 pasang kurang tepat karena yang amfibi pun 2 pasang, reptil juga sama ya. Bernapas dengan paru-paru, semuanya bernapas dengan paru-paru. Setuju nggak? Iya. Ya. Homo ioterem. Nah, apa itu Homo ioterem? Banyak yang menjawab ini. Ayo, ada yang bisa jawab Homo ioterem apa? Saya. Hewan berdarah panas. Hewan yang berdarah panas, berarti darahnya panas ya. Hangat apa panas? Hangat. Hangat ya, iya. Artinya gini, bukan hangat-hangat aja ya, tapi gini, Homo ioterm ini artinya penyesuaian suhu tubuh terhadap lingkungan ya. Untuk hewan yang Homo ioterm, penyesuaian tubuhnya itu dia tidak akan berubah suhu tubuhnya. Contohnya mamalia. Mamalia itu suhu tubuhnya tidak akan berubah. Walaupun di suhu lingkungan itu akan turun atau akan naik ya, tapi suhu tubuh tidak akan berubah ya. Dengan rentan yang sangat pendek ya, artinya nggak banyak berubah. Kemudian satu lagi lawan dari Homo ioterm itu ada poikiloterm ya. Kalau Homo ioterm ini terjadi pada hewan kelas mamalia dan aves ya. Satu lagi untuk poikiloterm ya. Kalau poikiloterm suhu tubuhnya itu akan berubah sesuai dengan suhu lingkungan ya. Contohnya terjadi pada reptil, terjadi pada amfibi juga ya. Pernah lihat nggak si ular kalau pagi-pagi itu dia akan berada di ujung pohon atau di batang lagi berjemur. Nah, kalau di hutan-hutan sering ya. Nah, kenapa? Karena dia akan menyesuaikan suhu lingkungan. Karena kan habis malam ya, malam itu kan dingin banget. Tiba-tiba kan dia butuh penyesuaian suhu. Maka dari itu dia akan menemukan cahaya untuk menghangatkan dirinya. Sama halnya juga pada buaya. Buaya kalau lagi kedinginan, ya dia akan cari sumber panas ya, berjemur ya. Tapi kalau kepanasan dia akan kembali ke air ya. Ya itu karena suhu tubuhnya itu akan cenderung berubah ya sesuai dengan suhu lingkungan. Jadi jawabannya adalah yang ini adalah kuncinya adalah yang A, berambut. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait soal ini? Tidak. Tidak ada. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini.
Apa jawabannya? aja. C, Kak. C, B. B. 4 aja. Empat aja. Oke. Oke, kita lihat ya. Ada bakteri, ada fungi, ada sel tumbuhan. Kalau ini kita masukkan ke dalam kelompok yang sama ya, eukariot. Bakteri, prokariot. Virus, makhluk peralihan ya. Bukan makhluk hidup ya, tapi makhluk peralihan. Kita lihat di sini yang tidak memiliki membran. Cuma ini doang. Tidak mengatakan sel, tidak mengatakan makhluk hidup. Ya. Jadi virus pun bisa masuk nih. Tidak punya membran. Membrannya membran apa? Di sini nggak jelas juga. Ada membran sel, ada membran inti ya. Tapi di sini saklek, tidak memiliki membran. Berarti yang tidak punya membran. Yaitu karakternya adalah virus. Kenapa virus? Karena virus kategorinya apa? Cirinya. Bukan Virus. makhluk hidup. Oke, dia bukan makhluk hidup ya, tapi makhluk peralihan ya. Bisa dikatakan makhluk hidup juga ya, bisa benda mati juga ya. Makhluk hidup kenapa? Karena dia punya ciri-ciri hidup ya. Salah satunya dia mampu berproliferasi. Liferasi itu apa? Proliferasi. Bisa memperbanyak diri ya. Tapi memperbanyak dirinya itu harus di dalam sel yang hidup ya. Benda mati kenapa? Karena dia berupa kristal. Di luar sel itu berupa kristal ya. Nah, ini cirinya. Yang kedua, nah struktur tubuhnya. Struktur tubuh untuk virus dia hanya terdiri, yang pertama terdiri dari materi genetik. Materi genetiknya apa coba? Materi genetiknya itu berupa DNA atau RNA saja. Ya. Lalu apa struktur tubuhnya? Punya selubung juga ya? Ada yang punya selubung ya? Ya, Pak. Nah, satu lagi adalah dia memiliki selubung protein. Selubung protein nama lainnya apa? Kapsid. Ya. Selubung protein sama nggak dengan membran? Beda. Berbeda. Kalau membran lebih kompleks ya. Kalau membran ya, contohnya membran sel atau membran yang ada di dalam organel, paling tidak dia punya susunan fosfolipid bilayer itu ya. Jadi ada lipid sama ada fosfatnya dan dia 2 lapis biasanya untuk membran. Sedangkan selubung protein itu hanya protein saja, protein yang menyusun yang menutupi materi genetik ya. Nah, itu selubung protein atau kapsid. Jadi karakteristik yang ada di sini yang tidak memiliki membran itu adalah tentu yang sifat saja. Kenapa? Bakteri punya membran? Membran sel punya, plasmolema punya ya, membran sel punya. Fungi apalagi, sel tumbuhan apalagi. Kalau bakteri yang tidak punya itu adalah membran inti. Ya, membran inti dia nggak punya karena dia termasuk ke dalam monera ya. Gitu. Jadi untuk soal nomor ini apa jawabannya? Virus saja karena dia tidak memiliki membran ya. Cuma membran di sini tidak dijelaskan. Jadi karena tidak dijelaskan jawabannya adalah 4 saja. Kalau seandainya dijelaskan membran inti, ya bakteri jawabannya. Oke? Sepakat nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Sepakat ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Ini, silakan. Nah, ini agak lama nih. Kayaknya. Apa jawabannya? C. Ayo. C, Bu. C, Bu. C, Pak. Oke, ada yang menjawab C. Yang lain sepakat dengan C? Kita lihat. Oke. Ada yang menjawab D juga, ada yang menjawab C. Oke, kita lihat ya. Yang sudah memiliki saluran pencernaan yang sempurna. Jadi pengertian dari saluran pencernaan yang sempurna itu diawali dengan mulut, diakhiri dengan anus, ya.
Namun, nah untuk animalia kadang-kadang tidak seperti ini, ya. Kita lihat belalang. Belalang sempurna enggak? Sempurna, ya. Bintang laut. Bintang laut. Bintang laut, bintang ular laut beda ya. Nah, ini bintang laut. Kalau bintang ular laut yang gini nih. Nah, ini bintang ular laut. Untung di sininya bintang laut. Kalau bintang ular laut, nah hati-hati ya. Ada dua perbedaan nih, bintang laut sama bintang ular laut. Kalau bintang laut ini ada dua sisi. Ada sisi oral sama sisi aboral. Ya. Sisi oral itu adalah di mana di bagian tersebut ada mulut. Ya. Aboral, sisi aboralnya itu terdapat lubang pengeluaran atau bisa dibilang anus. Nah, untuk yang bintang laut betul, dia sistem pencernaannya sempurna. Nah, kalau bintang ular laut hati-hati. Bintang ular laut dia hanya punya oral saja, ya. Artinya dia hanya memiliki mulut saja. Untuk sisi aboralnya dia tidak ditemukan anus, ya. Jadi di bagian atasnya itu tertutup, ya. Jadi hanya di bagian bawah saja. Jadi kalau untuk bintang ular laut dia tidak sempurna pencernaannya, ya. Kemudian cacing kremi. Oxyuris, apa ya cacing kremi nama ilmiahnya? Ya, termasuk ke dalam film apa ini? Nematoda. Nematoda, ya. Nematoda ordonya ya. Kalau filmnya Nemathelminthes ya, atau cacing gilik ya. Kalau bintang laut tadi Echinodermata. Kalau belalang masuknya kemana? Arthropoda ya. Nah, untuk cacing kremi ya, cacing kremi dia cacing gilik. Cacing gilik ini karakternya itu dia sudah triploblastik. Triploblastik itu apa? Berarti sudah memiliki 3 lapisan tubuh. Betul. 3 lapisan tubuh, ada lapisan luar, lapisan tengah, sama lapisan dalam. Ya. Namun untuk yang cacing kremi ini karena dia Nemathelminthes, untuk lubang rongga tubuhnya ini sudah ada, namun belum jelas ya. Dan untuk cacing kremi, cacing perut ya, dia sudah sempurna alat perkembangbiakannya itu ya. Kemudian cacing pita. Nah, ini cacing pita. Nah, cacing pita bahkan tidak punya alat pencernaan. Kenapa? Karena dia nggak usah nyerna makanan lagi. Yaitu parasit obligat ya. Benar-benar parasit yang makanin sari-sari makanan yang ada di usus ya. Jadi dia tidak punya sistem pencernaan ya. Untuk planaria sama cacing pita dia berada dalam film yang sama, yaitu filmnya apa? Platyhelminthes. Ya. Nah, untuk Platyhelminthes, cacing pita maupun planaria dia pencernaannya nih belum lengkap nih. Karena apa? Karena dia hanya memiliki mulut saja, anusnya nggak punya. Ya. Cacing tanah lengkap juga. Ini lengkap. Jadi yang lengkap Bapak contreng ya. Oke, ini lengkap. Yang kata contreng ini berarti yang lengkap. Kemudian ubur-ubur. Ubur-ubur dia termasuk ke dalam Coelenterata, dia tidak punya sistem pencernaan. Hanya dia memiliki rongga gastrovaskuler. Ya. Pencernaannya ini dilakukan di dalam rongga tersebut. Sekaligus diedarkan sari-sari makanannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Betul, D jawabannya ya. Yang nggak ada cacing pitanya, yang nggak ada planarianya, sama yang nggak ada ubur-uburnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. A, Kak. Apa jawabannya? A. Oke, oke, Bapak Kakak simpan dulu ya. Yang lain? A. Kak. Oke. Semua A ya. Oke. Oke, betul. Yang lainnya sama ya? A ya. Oke, kita lihat ya. Tadi tingkatannya apa ya? Divisi apa subdivisi ya? Gimnospermenya udah betul ya. Tapi ini divisi atau subdivisi? Oh iya, divisi ya. Subdivisi ya. Divisinya apa? Ternyata salah. Divisinya berarti dia termasuk ke dalam apa coba? Ya, untuk ini divisinya itu bentar.
Plantae ini kalau kita lihat apa namanya untuk klasifikasinya dibagi menjadi dua ya berdasarkan dari apa? Ada tidaknya pembuluh ya biasanya. Yang pertama ada tumbuhan tidak berpembuluh ya. Nah, untuk tumbuhan tidak berpembuluh ini dinamakan Atracheophyta atau biasa dikenal juga dengan Bryophyta ya. Nah, ini Bryophyta atau ada yang tahu Bryophyta apa? Lumut. Lumut. Ya lumut ya. Kemudian baru ini super divisi ya. Berikutnya setelah Bryophyta di sini ada dua ya yang punya pembuluh ya atau biasa disebut sebagai Tracheophyta. Nah, untuk yang Tracheophytanya dibagi menjadi dua, ada Pteridophyta. Nah, ini baru divisi sama Spermatophyta. Ya. Jadi untuk divisinya adalah Spermatophyta ternyata ini. Ya, Spermatophyta itu apa pengertiannya? Tumbuhan berbiji ya. Nah, untuk Spermatophytanya dibagi menjadi dua. Yang Pteridophyta tumbuhan paku banyak ya nanti contohnya ya. Nah, untuk yang Spermatophyta nanti dibagi menjadi dua. Berarti ada dua subdivisi. Yang pertama ada Angiospermi sama ada Gymnospermi. Angiospermi berarti tumbuhan berbiji tertutup, yang ini terbuka ya. Ya, ini subdivisi ya. Nah, divisinya apa? Ini divisinya. Ini subdivisi ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, untuk Angiospermi nanti dibagi lagi menjadi superkelas nantinya ya. Ada KFCOPGS ya, kelas ya. Superkelas. Ada apa? Di Angiospermi ada Magnoliophyta atau Magnoliophyta. Satu lagi apa? Liliophyta ya. Atau ini dikotil, ini monokotil ya. Monocotyledon. Yang ini dicotyledon ya. Baru di sini nanti ada banyak ininya. Ordo-ordonya ya. Seperti kalau di Magnoliophyta itu mulai dari Cucurbitales sampai ke family-nya juga banyak ya, sampai ke jenis-jenis tertentu, Fabaceae dan lain-lain. Kalau Liliophyta-nya nanti ada beberapa family juga seperti mulai dari apa namanya Orchidaceae ya, anggrek-anggerekan sampai ke padi-padian atau Poaceae. Ini ada di sini semua ya. Jadi untuk yang Angiospermi sama Gymnospermi ini adalah subdivisi. Jawabannya adalah yang C ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini. Di bawah ini yang tidak termasuk kelompok mikroalga. Mikroalga. Mikroalga itu apa? Dari dua kata, mikro sama alga. Ayo, mikroalga. Yang bukan termasuk ke dalam mikroalga. Apa jawabannya? Silakan. D. Dodol. Oke. Kakak simpan. D. Oke, yang lain sepakat? D. Kak. D. Kak. Oke. Ada yang jawab saya juga ya? Oke. Organisme di bawah ini yang tidak termasuk kelompok mikroalga. Mikroalga itu adalah alga yang berukuran kecil atau mikro ya. Nah, yang termasuk ke dalam mikroalga mulai dari contoh mikroalga yang paling jelas itu Chlorella. Gak ada E ya. Chlorella. Chlorella tahu? Bukan ada Chlorella, ada Chlorella ya. Nah, kalau kolera itu penyebab penyakit ya. Tapi kalau Chlorella ya, Chlorella ini bisa digunakan sebagai protein sel tunggal. Biasanya digunakan untuk PST. Nah, ini mikroalga juga ya. Cyanophyta, alga biru. Alga biru, spirulina. Spirulina dia berukuran mikro juga sama. Ini mikroalga. Pyrophyta, alga api ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya red tidal atau gelombang merah ya. Contohnya Dinoflagellata ya.
Nah, ini termasuk ke dalam mikroalga juga. Chrysophyta juga sama, contohnya diatom. Ya, diatom ini kecil, Navicula juga sama. Ini berukuran kecil sehingga ini dinamakan mikroalga juga. Yang bukan adalah Oke. Rhodophyta. Yes. Rhodophyta, yes, betul ya. Rhodophyta ini adalah alga yang biasanya Rhodophyta ini biasanya alga yang digunakan untuk pembuatan agar-agar. Biasanya alganya ukurannya bagaimana? Gede-gede ya, besar-besar. Bahkan ada yang besar banget ya. Contohnya ada di alga coklat juga sama, dia termasuk ke dalam makroalga. Ya. Nah, ini yang di atas adalah mikroalga, yang di bawah adalah makroalga. Makroalga ini contohnya ada geladium ya, kemudian ada alga coklat, kemudian ada beberapa jenis alga hijau juga ya. Nah, ini alga merah juga. Tapi rata-rata alga merah itu adalah Rhodophyta ya, untuk makroalga biasanya untuk alga merah ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini. Guru. Apa jawabannya? Ras. Ya, si awas pakai Halo. Oke, terima kasih Bara udah jawab. Sama nanya pakai dikit. Naon? Ate. Awas sama mana yang Naon dipakai. ate? Oke. Ya. D, Kak, D. Oke, ya organisme di bawah ini merupakan anggota kingdom Monera. Kalau kingdom Monera berarti tidak punya membran inti ya. Nah, biasanya yang Monera itu termasuk ke dalam bakteri, alga biru, sama Archaebacteria. Nah, ini termasuk ke dalam Monera ya. Anabena azolae, ini alga biru, ya betul. Pseudomonas aurens, ini merupakan bakteri. Salmonella juga sama ini bakteri. Saccharomyces cerevisiae, ini adalah jamur. Ya. Kalau jamur termasuk ke dalam kingdom fungi. Betul, jawabannya adalah yang D. Yes, yes. Oke, lanjut. Masih ada? Masih. Wah, ini udah ada jawabannya tadi ya? Secara tidak langsung. Apa jawabannya? D. Iya, jawabannya adalah D ya, alga merah. Masih ada? Masih. Kakak. Yang A. Oke. Ganggang pirang ya. Ganggang pirang. Oke. Phaeophyta. Oke, rata-rata menjawab A ya. Betul salah. Phaeophyta itu adalah alga coklat. Berarti bukan ganggang pirang ya. Ya, alga coklat atau Phaeophyta ini dia memiliki pigmen berupa xanthophyll sama satu lagi fucoxanthin biasanya ya. Iya. Iya, jawabannya A ya. Ganggang pirang ya. Iya ya. Enggak. Kecuali ya ini ya. Oh iya benar, kecuali betul. Ya, jawabannya A ya, kecuali. Lanjut. Wah, ini jawabannya udah ada ya. Wah, ini bonus ya. Ditemukan satu jenis ganggang dengan ciri-ciri talus berbentuk benang, mempunyai kloroplas berbentuk spiral. Nah, ini kata spiral ini menjadi clue dari nama contohnya tersebut. Spiral berarti jawabannya adalah Spirogyra ya. Di Spirogyra ini salah satu jenis alga hijau yang memiliki susunan kloroplas berbentuk spiral. Masih ada nggak? Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang biodiversitas. Lanjut ya. Oke. Keanekaragaman hayati ya, atau biodiversitas. Apa itu biodiversitas? Biodiversitas ini merupakan keberagaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan, ya, baik itu berupa variasi gen, spesies maupun ekosistem. Makanya keragaman itu ada keragaman spesies, keragaman gen maupun keragaman ekosistem. Nah, keragaman ini mencangkup perbedaan dari bentuk, ukuran, warna, tekstur maupun sifat dari individu itu sendiri, ya. Oke, lanjut.
Nah, ini wilayah sebaran ya atau biodiversitas berdasarkan sebaran di dunia ya. Ini akan membentuk sebuah biodiversitas yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Ada bagian neartik ya. Neartik ini merupakan susunan fauna floranya itu yang memiliki karakter yang hidup di area Amerika Utara ya. Kemudian ada neotropikal. Neotropikal ini yang termasuk ke dalam Amerika Selatan ya, Amerika Tengah. Kemudian ada paleartik. Paleartik ini sebagian wilayah Asia ya, sama seluruh Eropa ya. Nah, ini termasuk ke dalam paleartik. Kemudian ada afrotropikal atau Ethiopian. Ini sebagian besar Afrika sama sebagian kecil Asia Barat Daya ya, seperti Arab ya dan lain-lain. Kemudian oriental, ini sebagian Asia ya. Oh, semuanya Asia kalau oriental ya. Meliputi Asia Tenggara, Asia Timur ya. Nah, ini termasuk ke dalam oriental. Kemudian tipe Australia. Tipe Australia dia khusus ya, meliputi Papua, Australia dan beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia juga ya. Kemudian ada apa lagi nih yang belum? Udah ya. Nah, ini merupakan sebaran dari bentuk biodiversitas yang ada di dunia. Oke. Nah, untuk Indonesia sendiri biodiversitasnya sebarannya gimana? Nah, ini untuk Indonesia dia akan membentuk 2 daerah biogeografis secara besar ya, yaitu meliputi tipe oriental sama Australia ya. Nah, untuk tipe oriental ini meliputi kawasan Indonesia Barat ya. Dengan ciri-ciri hewannya itu biasanya tubuhnya besar ya untuk mamalianya. Kemudian ada beberapa jenis monyet juga banyak. Nah, untuk tumbuhannya sendiri untuk oriental atau bagian Indonesia Barat ini punya ciri khas juga. Seperti beberapa tumbuhan yang hanya ditemui di Indonesia bagian Barat ya. Ada berbagai macam jenis kayu-kayuan seperti meranti, pinus, rotan ya, mahoni ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk Indonesia Timur sendiri ya, ciri khasnya untuk hewannya itu kebanyakan dia hewan berkantung atau marsupialia. Kemudian untuk jenis floranya juga dia punya jenis flora khusus. Biasanya teradaptasi di daerah yang kering seperti eukaliptus, matoa ya, beberapa jenis nipah sama sagu. Oke. Kemudian ini sebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia ya. Nah, untuk sebaran hewan dan tumbuhannya ini ada garis bayang yang membatasi itu ya. Nah, ini yang dinamakan garis Wallace sama Weber nantinya ya. Nah, ini ada beberapa istilah, ada flora malaysiana. Apa itu flora malaysiana? Flora malaysiana ini adalah bagian sebaran flora yang meliputi beberapa daerah seperti Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, sama Kepulauan Solomon. Nah, flora-flora Malaysia ini dia memiliki ciri khas seperti tumbuhan-tumbuhan khusus yang ada di flora ini ya. Yang ada di tempat ini tuh hanya ditemui di area sini saja. Seperti rotan, jati, cendana, kayu hitam, dan lain-lain. Nah, untuk flora-flora ini ya berada di bagian habitat-habitat tertentu, biasanya hutan hujan tropis dan lain-lain. Nah, ini ada jenis 10 bioma utama atau bioma itu apa? Bioma ini adalah kumpulan dari ekosistem yang membentuk suatu ekosistem yang stabil ya. Yang pertama ada bioma gurun, padang rumput, hutan tropis, hutan gugur, taiga, tundra, sabana, bakau, lumut, sama musim. Nah, ini ya. Kalau gurun, untuk bioma gurun ini adalah bioma yang curah hujannya yang paling sedikit ya. Satu lagi sebenarnya yang paling sedikit itu tundra ya. Hanya saja untuk gurun dia cahaya mataharinya itu lebih banyak ya, sangat banyak bahkan ya. Kalau tundra dia sangat jarang disinari oleh mataharinya, itu sangat jarang, bahkan sebentar sekali. Namun tundra sama gurun ini persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama memiliki curah hujan yang sedikit ya. Kemudian padang rumput, ada padang semak, ada hutan konifer atau taiga. Hutan konifer atau taiga ini adalah hutan yang seragam ya. Jadi tumbuhan-tumbuhannya itu kurang beragam, artinya hanya satu jenis. Seperti hutan konifer atau hutan berdaun jarum ya. Kemudian ini ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini adalah bioma yang memiliki curah hujan yang paling tinggi. Nah, ini sebaran fauna di Indonesia seperti apa? Nah, ini seperti ini ya.
Untuk sebaran fauna di Indonesia ini dibatasi oleh garis bayang. Ada garis Wallace. Kalau garis Wallace ini adalah garis yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan bagian tengah, ya. Nah, ini memiliki jenis fauna yang khusus, seperti mamalianya itu biasanya berukuran besar, kemudian memiliki jenis burung yang warnanya itu tidak terlalu mencolok, ya, tidak terlalu indah, namun memiliki suara yang bagus, ya. Terus banyak sekali jenis-jenis primata di sini, ya, seperti monyet dan lain-lain, ya. Nah, kemudian untuk garis Weber ini adalah garis yang membatasi antara bagian Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah, ya, atau peralihan seperti ini. Nah, ciri-cirinya untuk jenis faunanya sendiri biasanya untuk burungnya banyak sekali burung berparuh bengkok. Kemudian untuk faunanya, jenis faunanya itu banyak sekali yang tipe ke Australialis, ya, atau hewan berkantung atau marsupialia, ya, yang masuk ke dalam fauna yang masuk ke dalam area Weber ini, ya, garis Weber ini. Nah, ini sebaran fauna di Indonesianya seperti ini, ya, nanti bisa dilihat. Kemudian tadi, ya, zona paling khas di Indonesia itu ada zona oriental. Zona oriental ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, sama Bali. Nah, ini untuk tipe-tipe faunanya. Ada mamalia berukuran besar seperti gajah, banteng, badak. Kemudian ada burung-burung yang tidak memiliki warna yang mencolok, ya, seperti jalak Bali, serta beberapa jenis elang, ya, elang Jawa, elang putih, dan lain-lain. Kemudian untuk zona peralihan, nah untuk zona peralihan ini adalah zona yang dibatasi oleh Wallace sama Weber, ya. Nah, zona peralihan ini meliputi wilayah Sulawesi sama Nusa Tenggara, dan dia memiliki hewan endemik yang khas yang tidak ditemukan di bagian negara yang lain. Seperti ada tarsius, kemudian ada maleo, ada anoa, sama ada besar. Kemudian ini untuk zona Australia, rata-rata untuk hewannya sendiri biasanya mamalianya itu mamalia berkantung atau marsupialia seperti kanguru, walabi, ya. Kemudian burung-burungnya juga memiliki bulu yang sangat cantik dan indah seperti ini. Nah, biodiversitas, ya, atau keanekaragaman hayati ini saat ini dia mengalami ancaman, ya. Nah, ancaman-ancaman ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kerusakan habitat, ya, yang beralih fungsi menjadi area industri, kemudian perkebunan, pemukiman, dan lain-lain. Kemudian terjadinya fragmentasi habitat, ya, yang awalnya besar nanti diperkecil lagi, ya, sehingga area jelajah untuk beberapa jenis hewan juga terbatas. Seperti gajah itu harus memiliki wilayah jelajah yang luas karena di sini terjadi fragmentasi, sehingga ini akan memungkinkan terjadinya pertarungan, ya, antara gajah dengan penduduk, ya, karena itu wilayahnya difragmentasi atau di kotak-kotakan. Kemudian akan menghasilkan efek tepi, ya. Salah satu efek tepinya itu lingkungannya itu akan terjadi perubahan. Baik itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran dan lain-lain. Kemudian salah satu ancaman juga dari manusia itu sendiri, ya, karena manusia juga biasanya merupakan beberapa jenis spesies yang yang lebih bagus, ya, yang terhadap penyakit dan lain-lain. Nah, bagaimana langkah pelestarian untuk menjaga keanekaragaman hayati ini? Nah, tentunya di sini ada suatu tindakan yang perlu dicontoh nih. Ada secara pelestarian baik itu secara in situ maupun ex situ. Bedanya apa? Nah, untuk in situ berarti pelestarian di dalam habitat asli. Kalau ex situ berarti di luar habitat asli. Nah, ini contoh untuk yang in situ ada Taman Nasional, hutan lindung, Suaka Marga Satwa. Kalau ex situ contohnya ada kebun plasma nutfah, kebun binatang, taman safari, kebun raya, dan lain-lain. Nah, ini kawasan suaka alam, ya, ini salah satu in situ juga. Nah, cagar alam ini adalah kawasan suaka alam yang
fungsinya itu untuk menjaga ekosistem biar ekosistemnya tersebut dapat terlindungi. Kemudian ada suaka marga satwa. Kalau suaka marga satwa ini adalah memiliki fungsi yang memiliki tujuan yang berbeda ya. Kalau untuk suaka marga satwa, dia melindungi jenis satwa tertentu yang hampir punah. Ya. Kemudian kawasan pelestarian alam yang lain meliputi taman nasional. Ini masih secara in situ. Kalau taman nasional ini adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, ya, dikelola dengan sistem zonasi yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan, seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, untuk menunjang pariwisata dan rekreasi. Kemudian ada taman hutan raya. Nah, ini yang secara ex situ, ya, sama taman wisata alam ini ex situ juga. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak paparkan tentang biodiversitas. Kita langsung latihan saja ya. Lanjut. Ini kira-kira apa jawabannya? Seperti biasa boleh di chat jawabannya. Ya. D. Yang lain? D. Apa jawabannya? D, Dodol? Pak. Oke. Ada dua versi jawaban ya, ada D sama ada C. D kan? D, Kak. Dodol, oke. Kita lihat ya, kita bahas. Keseimbangan ekosistem akan tercapai apabila yang pertama terjadi perubahan ekosistem akibat bencana alam. Salah ya, ini alamnya sudah tidak seimbang lagi kalau seperti ini. Tidak terjadi kematian, tentu ya semua yang hidup pasti mati ya. Jadi nggak bisa dihindari untuk proses kematian ini, bukan juga. Tidak terjadi gangguan terhadap semua komponen penyusun ekosistem, oke kita simpan. Gangguan yang terjadi pada komponen ekosistem tidak menyebabkan perubahan peran dan fungsinya. Oke. Gangguan berarti terjadi perubahan dong. Ya. Yang betul adalah yang C. Tidak terjadi gangguan terhadap semua komponen penyusun ekosistem. Nah, ini akan memunculkan terjadinya keseimbangan ekosistem. Lanjut. Ini. A. Tundra. Oke, terima kasih. Yang lain? A. Tundra. Oke, semuanya sama ya, jawabannya adalah tundra. Suatu bioma mempunyai musim dingin yang panjang serta gelap. Tadi ya musim dinginnya itu panjang banget ya. Oke. Kemudian tumbuhan yang hidupnya itu lumut dan lain-lain. Ya, sudah dipastikan adalah tundra ya. Kalau taiga gimana? Taiga. Ini jawabannya betul A ya. Kalau taiga dari curah hujan dia lebih tinggi daripada tundra ya. Kemudian ciri-ciri dari taiga sendiri biasanya hutannya homogen. Ya, homogen atau satu jenis biasanya berdaun jarum ya atau konifer. Konifer. Sabana? Sabana sama padang rumput sama enggak? Beda. Beda. Kalau sabana gimana? Sabana atau savana ya? Savana atau Ini apa? sabana. Nah, bedanya apa? Kalau padang rumput atau stepa ya, semuanya rumput ya, tidak ada pohon ya. Nah, kalau savana ada pohon enggak? Ada pohon ya. Cuma jarak pohon antara satu pohon dengan yang lain itu sangat jauh. Berjauhan. Sangat jauh, berjauhan. Hutan gugur. Ini terdapat pada iklim 4 musim ya, atau biasa dikenal sebagai hutan 4 musim. Kalau kita lihat film-film di Korea atau di Jepang ya, kadang-kadang kan si daunnya itu warnanya berubah-ubah ya. Kalau lagi musim gugur nggak ada daunnya ya. Kalau lagi musim hujan biasanya daunnya itu tumbuh ya dan berwarna hijau. Kalau musim semi ya timbul tuh mulai bunga-bunga ya.
Nah, kalau musim gugur ya, si daunnya itu mulai menguning ya. Jadi dia berubah-ubah warnanya. Nah, itu hutan gugur, ciri khas dari hutan gugur. Ya, jawabannya adalah yang A. Nah, ini tundra ya ciri khasnya. Dia curah hujannya paling sedikit ya, 12 cm ya, sama halnya dengan padang pasir. Disebut juga dengan padang lumut atau gurun dingin. Kemudian terdapat di area kutub utara ya, memiliki musim dingin yang panjang dan terdapat di area kutub. Lanjut, ini oke. Taman Nasional. Tadi sudah dibahas ya? Masih ingat ya pengertiannya ya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang A, Taman Nasional. Nah ini ya pengertiannya ada ya. Jadi Taman Nasional ini adalah area konservasi yang memiliki fungsi untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, kemudian untuk pengembangan pariwisata, dan bisa juga untuk rekreasi ya. Tapi ini secara in situ juga ya. Kalau Taman Hutan Raya ini ya pengertiannya taman wisata alam juga ini. Kalau wisata alam dia tujuan utamanya justru lebih ke wisatanya ya. Kalau untuk hutan raya sama halnya dengan taman nasional, hanya saja untuk taman hutan raya dia bukan konservasi secara in situ tapi secara ex situ. Masih ada nggak? Masih ya. Ini jawabannya apa? Weber. Weber. Oke, yang lain sepakat Weber? C. Weber juga. Oke. Paper. Weber. Oke. Bagian barat itu area mana? Area Sumatera atau area Papua? Jawa. Area Jawa. Ya Jawa masuknya ke area barat ya. Oke. Ya kita lihat ya. Jangan tertukar antara Weber sama Wallace ya. Kita lihat ya garis bayangnya. Ya, ini ya. Yang bagian barat ke tengah apa coba? Yang memisahkan antara Kalimantan dan Sulawesi ya. Serta memisahkan antara Balik dengan Lombok. Berarti garis apa? Wallace, Pak. Iya, Wallace ya. Satu lagi ada Lydekker. Kalau Lydekker salah ya jawabannya tadi. Nah, kalau Lydekker ini adalah garis bayang yang membatasi antara Papua dengan Maluku ya. Wallace jawabannya ya. Lanjut. Ini. Oke, apa jawabannya? Ya, ini diingatkan sama Bu Nenden untuk mengisi presensi ya. Silakan isi dulu. B, Kak. Udah ada jawabannya. Disembunyiin dulu lah. Jawabannya disembunyiin dulu. Apa jawabannya? B. Muni rame ya. B ya jawabannya ya. Betul nggak B? Oke, kita buktikan. Iya, ya. Bagian A ini adalah area apa? Area wilayah orientalis ya. Jadi jawaban A itu salah ya. Ini salah. Kenapa? Karena ini adalah orientalis. Sedangkan mamalia berkantung masuknya ke dalam ciri-ciri fauna australialis ya. Yang B merupakan peralihan. D, betul, wilayah peralihan ya. Di wilayah peralihan ini terdapat beberapa jenis hewan yang endemik. Endemik itu artinya paling khas, hanya ada di daerah itu saja ya. Jadi contohnya ada tarsius, maleo, kanoa dan lain-lain. Komodo juga masuk ya. Jadi B betul. Yang D Wallace, yang E baru Weber ya. Lanjut. Ini apa jawabannya? Ingat tadi flora Malaysiana. Kalau Malaysiana berarti yang mana aja? Kecuali Filipina. Filipina.
Yakin deh jawabannya? Tunggu dulu jawaban yang lain. Tadi ya contoh dari flora yang flora Malaysiana tuh ada kayu cendana, kayu hitam, mahoni, kemudian apa lagi? Pohon rasa mala juga masuk ke dalam Malaysiana ya. Matoa. Oke, ada yang jawab Papua Nugini juga, ada yang mau jawab Australia. Tadi ada yang jawab Filipina juga. Kok Semenanjung Malaya emang nggak ada yang jawab? Ada juga. Berarti bisa jawabannya berbeda-beda. Oke, jadi jawabannya apa? Flora Malaysiana itu yang termasuk ke dalam flora Malaysiana adalah, nah ini ya, meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, sama Kepulauan Solomon. Yang nggak ada di sini yang mana? Australia. Karena Australia dia membentuk gugusan atau ciri-ciri flora yang lanjut, masih ada nggak? Masih. D, karena kan tiga satu jenis. Dodol? Oke, Bapak Kakak simpan ya. Yang lain? Oke. Apa? Oke, beda-beda ini jawabannya ya. Kita lihat di sini karakteristiknya, curah hujannya tinggi. Hujan terus-terusan ya sepanjang tahunnya. Jadi curah hujannya tinggi. Hewan hidup di daerah kanopi. Kanopi itu apa? Kanopi itu gini. Tumbuhannya tuh tinggi, saking tingginya jadi kayak kanopi. Jadi area di bawah itu seperti gelap terus ya. Nah, terus vegetasi tanaman cukup rapat banget ya. Beberapa tanaman tumbuh merambat, jadi ada yang merambat juga ya. Apa kira-kira? Ya, jawabannya hutan hujan tropis ya. Nah ini ya, ciri utama yang dimiliki oleh hutan hujan tropis itu curah hujan tinggi ya. Paling tinggi bahkan mencapai 200 sampai 225 cm per tahun. Kemudian kalau taiga lebih kecil ya, tundra lebih kecil lagi. Gurun, tundra itu paling kecil ya, gurun masih mending ya. Ya, gurun kecil, savana juga kecil ya. Jawabannya adalah hutan hujan tropis. Masih ada nggak? Masih. Oh, teorogen. B. Oke. Kakak simpan. Yang lain sepakat dengan jawaban B? Apa jawabannya? Oke, Bara, terima kasih. Yang lain, Hansa, apa? Sepakat dengan jawaban Bara? B? Sepakat? Ya, daerah hutan hujan tropis di Indonesia memiliki ciri banyak semak dan rumput. Kalau banyak semak dan rumput apa? Savana ya? Savana atau padang rumput ya bisa juga. Banyak pohon besar dan heterogen. Kata heterogen itu apa maksudnya? Berbagai macam jenis pohon ya. Jadi pohonnya itu tidak satu jenis. Kita simpan. Hutan lebat dan homogen. Nah tadi ya, hutan homogen ini contohnya adalah taiga. Ya, di bioma taiga. Dia homogen. Banyak pohon berukuran kecil. Kalau berukuran kecil berarti apa? Berukuran kecil berarti ini ya. Area-area kayak savana juga berukuran kecil ya. Ya, jawabannya adalah yang B. Betul. Ya.
Banyak pohon besar dan heterogen. Masih ada nggak? Masih. Di bawah ini yang termasuk fauna tipe peralihan adalah oke. Terima kasih Nurul. Terima kasih Bara. Yang lain, silakan. Apakah yang anoa, kasuari, burung kakatua, burung merak? Ya. B. Kasuari. B. Kasuari. Oke. Kasuari ditemukan di mana? Papua, ya. Kalau Papua berarti termasuknya tipe peralihan atau tipe australialis? Australialis ya kalau kasuari. Kakatua juga sama ya, australialis ya. Pernah lihat nggak kalau di Australia itu burung kakatua itu dianggap sebagai burung kayak kalau di kita mah banyak burung gereja ya. Nah kalau di Australia kalau lagi musim migrasi burung kakatua itu seperti burung gereja di kita, jadi banyak banget di sana itu ya. Burung merak, kalau burung merak ini khasnya adalah burung di area oriental ya. Terdapat di Pulau Jawa ya, itu ada merak khas, merak hijau, sama di area oriental yang lain di daerah India juga ada merak biru ya. Jadi yang tipe peralihan itu adalah anoa. Anoa itu hanya ada di Sulawesi ya. Anoa, babi rusa, maleo, tarsius ya. Itu khas hanya bisa ditemukan di Sulawesi. Oke. Itu mungkin yang bisa Bapak paparkan atau sampaikan. Intinya di biodiversitas ini adalah bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia ini sangat tinggi ya. Bahkan dikenal sebagai mega biodiversity ya. Mega biodiversity itu terbatas negaranya, salah satunya Indonesia. Kenapa? Karena keanekaragamannya itu paling banyak ya. Nah, di antaranya itu ada Indonesia ya. Kemudian di Brazil ya karena ada Amazon. Satu lagi di area apa namanya? Di area Kenya atau apa ya? Di daerah tropisnya Afrika ya. Itu juga sama mega biodiversity. Kemudian satu hal lagi di di biodiversitas Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki fauna flora endemik yang paling kaya ya. Jadi adik-adik tugasnya ini terlalu luas sebenarnya makna dari biodiversitas, luas sekali ya. Bahkan adik-adik juga kalau rajin-rajin membaca informasi tentang sebaran fauna-fauna di Indonesia itu lebih baik cari di berbagai macam sumber ya. Artinya kalau untuk KSN ini bisa aja soal-soal yang berhubungan dengan kekayaan alam Indonesia yang jarang dikupas ya, jarang dibicarakan orang tiba-tiba bisa muncul ya. Nanti kita lihat aja apa namanya kalau ada punya apa ya curiosity atau keingintahuan yang besar, coba cari ya. Kira-kira hewan khas di daerah Sulawesi selain yang yang kakak tadi sebutkan itu apa saja ya? Yang lain-lainnya ya pasti masih banyak lagi. Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Di sini masih ada tersisa waktu 7 menit lagi. Oh, untuk besok sudah belajar fisika ya. Jadi nanti diseling biologi fisika biar nggak bosan. Untuk biologi lagi nanti di hari Rabu ya. Di hari Rabu insya Allah ya. Nanti materinya tentang sel dan bioproses ya. Mungkin lebih ke arah anatomi, fisiologi, sama sel itu sendiri. Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Nanti untuk pertemuan ketiga, materi-materi yang belum terbahas. Ya. Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tentang materi hari ini. Silakan. Kakak kasih kesempatan untuk bertanya. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Kalau tidak ada, salah kirim. Oke. Boleh, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Apakah setiap wilayah itu berbeda-berbeda hewan? Seperti kan di Indonesia orientalis ya. Ada bedanya lagi setiap negara. Apakah semua hewan itu berbeda atau? Tentu ya. Di sebaran-sebaran tadi kita bisa lihat bahwa sebaran-sebaran fauna. Kita ngomongin tentang fauna ya, tentang faunanya saja dulu. Di sini
untuk pola sebaran fauna di Indonesia itu dia memiliki ciri khas tertentu. Makanya di sini ada garis bayang ya, ada garis Wallace sama ada garis Weber. Nah, ini yang membantu para peneliti. Ternyata di area Pulau Jawa sama Pulau Sumatera ada beberapa jenis hewan yang sama yang ditemukan di area tersebut ya. Tentu hewan tersebut bukan dipindahkan oleh pesawat atau yang lain ya. Memang dari dulunya sudah di sana ya. Contohnya badak ya. Di Jawa ada nggak badak? Ada di ujung kulon ya. Nah di Sumatera ada nggak badak? Ada ya di area Taman Nasional Bukit Barisan. Badak itu banyak banget. Cuma yang membedakan apa coba? Jenisnya berbeda. Badak di Jawa dia memiliki cula cuma satu ya, atau badak bercula satu. Nah kalau untuk yang di area Sumatera, badaknya itu bercula dua ya. Namun di sini sama-sama ya, sama-sama badak. Artinya sebaran badak itu ya di area Asiatis ya, tidak ditemukan di Australia ya, tidak ditemukan di Papua. Kalau kita menemukan di badak di Papua itu salah satu hal yang mustahil. Kenapa? Karena berdasarkan dari peta sebarannya itu tidak termasuk ya. Gitu. Jadi memang memiliki ciri khas seperti itu ya. Makanya di sini ada pola sebarannya. Di sana dibantu oleh garis bayang. Kalau di Indonesia sendiri itu ada Wallace sama Weber. Gitu. Nah, untuk di negara-negara lain mungkin ada garis bayang yang lainnya ya, sesuai dengan nama-nama penemunya. Cuma tadi kakak bantu jenis-jenis hewannya itu kayak neotropikal ada di Amerika Selatan, kemudian neartik ada di Amerika Utara, kemudian paleartik ada di bagian Eropa dan lain-lainnya. Cuma garis bayangnya tidak kakak spesifikan tadi ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan lain. Sudah terjawab nggak? Cukup terjawab nggak tadi? Nggak ada, Kak. Iya ya. Jadi dia punya ciri khas tersendiri ya di area sebaran-sebaran tersebut. Artinya kalau berdekatan berarti jenis hewannya kurang lebih sama. Tapi kalau berjauhan tentu akan berbeda. Gitu. Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin kakak akhiri saja ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kakak kembalikan ke Ibu Nenden. Silakan Bu Nenden. Oh iya, mohon maaf kalau terjadi kesalahan dari kakak ya. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Oke, ini sebentar Pak, ada Riri Febri Roza, raise hand. Ada yang ditanyakan untuk Ananda Riri? Boleh. Silakan Riri. Oh iya, lupa terpantau nih. Baru kelihatan. Riri, tanya apa Riri? Riri Febri Roza? Atau kepencet mungkin ya. Ya, baik, terima kasih untuk 2 jam yang luar biasa, Kak Mamat. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu dengan Kak Mamat. Besok kita akan bertemu dengan Kak Arfan untuk materi fisika ya. Kita mulai jam 11 siang dan berakhir di jam 13. Jam 11 berarti ke sekolah. Kemudian absennya, presensinya tolong diisi untuk kehadiran di hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat terus untuk semuanya ya, karena sekarang kasusnya sudah meninggi lagi ya Kak ya. Betul ya, jangan lupa prokes ya. Ya, prokes juga jangan lupa, kita siap-siap untuk KSN loh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.